Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala al-hadits al-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Itu kalimatnya coba diubah, yang ma'ruf bukan faf'alu tapi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, nanti fa'tu bukan faf'alu. Kalimat yang ma'ruf ya. Fa'tu. Maka datangkanlah, bukan bekerjakanlah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul tasi'. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum, apa-apa nahaitukum yang aku telah larang, anhu daripadanya, fajtanibuhu, maka hendaklah kamu tinggalkannya. Wama, dan apa-apa amartukum yang telah aku perintahkan bihi, perintahkannya, fa'tu, maka hendaklah kamu datangkan atau lakukan, minhu daripadanya, ma, apa-apa, istata'tum, mastata'tum. Istata'tum artinya yang kamu mampu, yang kamu bisa. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlakal ladzi ahlaka, telah celaka, alladzina, orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu, kathratu, disebabkan banyak, masailihim, bertanya, wakhtilafuhum, dan perbedaan perselisihan mereka, ala anbiya'ihim, atas nabi-nabi mereka. Apa-apa yang telah aku larang, maka hendaklah kalian tinggalkan. Apa-apa yang telah aku perintahkan, hendaklah kalian lakukan. Apa-apa sesuai dengan kesanggupan kalian. Maka sesungguhnya celaka orang-orang sebelum kalian, disebabkan karena mereka banyak bertanya dan mereka banyak berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Baik. Ada 4 ilmu atau pemahaman yang harus dijelaskan berdasarkan hadis ini, karena ini hadis yang sangat penting sekali. 4 hal ini, 3 diantaranya itu saya coba singkat, sesingkat dalam tempo sesingkat-singkatnya, tapi tanpa menghilangkan pemahaman yang benar. Sedangkan yang satu agak sedikit panjang dan butuh ditulis. Malam ini insya Allah 4-4-nya kita selesaikan. Yang pertama, hadis ini berhubungan dengan asbabul wurud. Apa itu asbabul urud? Asbabul urud itu sebab-sebab adanya atau datangnya hadis. Kalau dalam Al-Quran itu namanya sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Kalau di dalam ayat Quran disebut asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul urud, sebab-sebab datangnya hadis. Jadi ceritanya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sedang berkhutbah nih depan orang-orang. Ini asbabul urud hadis yang ini nih. Rasulullah sedang khutbah,
Lalu Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahul hajja alaikum fahajju. Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka hendaklah kalian berhaji. Rasulullah ngomong begitu sih. Lalu tiba-tiba bangun satu orang. Di kalangan para ulama hadis menyebutkan namanya Al-Aqra bin Habis. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Akullu amin ya Rasulullah?" Apakah wajibnya itu setiap tahun ya Rasulullah? Bertanya Al-Aqra. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Nabi. Karena Rasulullah itu tidak akan memberikan jawaban dengan satu alasan yang kuat. Entah karena belum turun wahyu yang lain sehingga beliau tidak tahu, atau mungkin beliau tidak menjawab karena kalau menjawab akan memberikan beban. Jadi beliau memilih untuk diam. Ternyata Al-Aqra ngulang sampai 3 kali. Begitu Rasulullah ditanya ke Rasulullah diam, tanya lagi. Rasulullah diam, tanya lagi yang ketiga. Ketika sudah 3 kali, Rasulullah pun kemudian bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan aku jangan diganggu kalau aku sudah membiarkan kalian tidak memberikan beban apapun lagi. Maksud Rasulullah jangan diminta tanya yang lebih. Kan saya cuma mengatakan Allah telah mewajibkan haji. Jangan tanya apakah setiap tahun. Karena saya kan tidak mengatakannya setiap tahun. Karena Rasulullah lalu mengatakan begini. Kenapa Rasulullah tidak mau menjawab? Lau qultu na'am la wajabtu wa lam mastata'tum. Kalau aku jawab iya, itu akan jadi wajib. Dan kalian nggak akan sanggup melakukannya. Artinya kalian tuh nggak akan sanggup melakukannya, ngapain nanya? Sedangkan Allah tidak akanlah memberikan suatu syariat dan hukum yang membebani hamba-hambanya. Maka dari sisi ini pertanyaan itu diberikan dengan syarat memang hukum tersebut sesuai untuk ditanyakan. Contoh misalkan kalau Aqra bertanya dalam bentuk begini misalkan. Ya Rasulullah, bagaimanakah kami mengerjakannya dan kapankah kami mengerjakan? Mungkin Nabi akan jawab. Tapi Aqra merubah pertanyaannya dalam bentuk apakah setiap tahun? Itu kan memberi beban. Kalau ditanya bagaimana melaksanakan, namanya perintah pasti ada pelaksanaan. Tidak jadi masalah. Kapan dilaksanakan? Tentu yang namanya perintah mesti ada waktu. Atau kalau memang sudah masyhur, bagi orang Arab kan sudah masyhur itu dilakukan di bulan haji. Sehingga nggak perlu ditanyakan lagi. Tapi Aqra menanyakan apakah setiap tahun. Jadi itu adab bertanya itu seperti itu. Makanya kenapa Nabi kemudian diam. Jangan bertanya yang memberi beban kepada yang bertanya langsung sendiri. Itu satu. Lalu kemudian beliau mengatakan kalimat yang sangat masyhur sebagaimana di dalam hadis ini ya. Beliau mengatakan, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Celakanya orang-orang dulu itu karena mereka banyak bertanya dan banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Lalu beliau mengatakan lagi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka datangkanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian, dan apabila aku larang maka hendaklah kalian tinggalkan. Kata Rasulullah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalimat banyak bertanya itu sebenarnya tidak dicela di dalam Islam. Kalau tujuan bertanya karena memang tidak tahu, bukan karena ingin supaya menjadi beban, karena banyak orang tuh bertanya sebenarnya bukan bertanya tapi main-main. Ada yang bertanya karena ngetes, ya kan? Ada yang bertanya karena main-main. Ada juga model pertanyaan yang model Bani Israel itu. Yang dalam Al-Quran itu yang terdapat penyembelihan sapi betina. Ketika Nabi Musa memanggil kaumnya mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah itu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka tanya bagaimana sapinya, warnanya apa, sifatnya. Semua ditanyain. Tujuannya apa? Dijelaskan pada ujung ceritanya wa makadu yaf'alun. Mereka bertanya itu tujuannya supaya itu tidak mengerjakan. Wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukannya. Jadi pertanyaan itu ditanyakan supaya sifat sapi itu tidak ada. Ketika sapi itu tidak ada, ya nggak perlu disembelih. Itu tujuannya. Ada orang seperti itu.
Udah dikasih tahu misalkan puasa wajib seperti ini, Ustadz saya ini bisul, nggak bisa duduk, susah saya berpuasa. Dia bagaimana caranya, pertanyaan terus diajukan supaya akhirnya ya udah karena bisulnya udah terlalu parah nggak usah puasa lah. Hubungannya padahal bisul sama puasa. Tapi begitulah, ada orang bertanya seperti itu. Tujuannya bukan ingin tahu, tapi untuk supaya bisa lari dari tanggung jawab, atau kemudian untuk main-main. Atau juga ada pola lain lagi untuk melakukan tes. Nah, ini dicela. Model yang boleh ditanyakan karena memang tidak tahu dan untuk diamalkan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya, kenapa banyak bertanya itu jadi masalah? Orang kalau tidak tahu bertanya, tapi itu sudah sangat banyak bertanya tentang hal itu tandanya ada sesuatu yang lain. Karena biasanya kalau ada satu masalah itu kan paling 1, 2, atau 3 hal yang ditanyakan terkait dengan satu masalah. Kalau nanya terus seperti tadi itu, masalah bisul dengan Ramadan, tanya terus masalah bisul itu. Supaya akhirnya kan tujuannya bukan lagi masalah bisul dengan puasa, tapi masalah bisul bisa membatalkan puasa. Sebenarnya tujuannya ke sana. Karena seharusnya itu satu pertanyaan. Ya kan? Dan itu pun ditanyakan karena ketidaktahuan. Tapi kalau terus-menerus ditanyakan, maka itu tujuannya adalah supaya ada hal lain yang sedang dia maksudkan. Makanya kemudian dalam hadis ini ada kalimat waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jadi mereka bertanya itu bukan karena mereka ingin ikut nabi, karena ingin berselisih dengan nabinya. Itu tujuannya. Bentuk pertanyaan Bani Israel itu bukan hanya karena banyak bertanya, tapi banyak bertanya dengan tujuan untuk berselisih dengan nabi. Dalam hal ini Nabi Musa. Perintahnya Nabi Musa itu ingin dia batalkan supaya dia tidak mau melaksanakan. Sama seperti kita sekarang tuh kalau banyak bertanya, tujuannya bukan lagi kadang-kadang bukan ingin cari tahu, untuk cari pembenaran. Dengan cara orang yang menjawab tidak lagi sanggup menjawab. Akhirnya kan jadi pembenaran itu. Nah, ini tercela. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah kenapa mau mengungkapkan ini? Karena Al-Aqra bertanyanya sampai 3 kali dengan hal yang sama. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Tanya lagi. Apakah setiap tahun Rasulullah? Rasulullah masih diam. Tanya lagi. Apakah setiap tahun Rasulullah? Coba kalau Rasulullah jawab iya. Udah wajib tuh haji setiap tahun tuh. Hanya gara-gara satu Al-Aqra. Salah seorang sahabat beliau. Itu yang kemudian beliau ajarkan kepada sahabatnya. Yang kemudian ilmu itu sampai ke kita. Itu nomor 2. Nomor 3, kalau kita perhatikan dalam redaksi hadis, ketika Rasulullah bercerita tentang atau menyebutkan tentang perintah, ada kalimat datangkan semampunya, ya kan? Tapi ketika bicara tentang larangan, tidak ada kalimat itu. Coba perhatikan. Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakan semampunya. Tapi jika aku larang, maka tinggalkan. Selesai. Nggak ada kalimat semampunya. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan itu? Padahal secara hukum kita tahu. Nabi kan larang makan babi. Allah kan juga ngelarang makan babi. Tapi kalau nggak ada makanan lain, babi kan boleh dimakan. Harusnya juga ada kalimat semampunya, tapi tidak diucapkan oleh Nabi. Kenapa? Supaya Nabi tidak membuat umat ini kebingungan. Karena hukum kata semampunya itu bisa masuk kemana saja nanti. Contoh, ada orang tahu bahwa minuman keras itu hukumnya haram. Tapi karena sangat pengen, dia nggak bisa tidur karena pengen banget, lalu dia mengambil hukum semampunya itu. Dia sudah tinggalkan, tapi karena sangat pengen, dia minum pada saat pengen sekali. Karena mengambil itu. Maka kenapa kemudian Rasulullah tidak mengucapkan itu? Lalu lahirlah kemudian kaidah dalam fikih dari hadis ini. Apa kaidah itu? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemudaratan itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Saya mau naik haji, ada masalah nggak? Ada nggak? Naik haji ada masalah nggak? Tapi dalam perjalanan saya ke haji itu ada peperangan yang bisa menyebabkan saya terbunuh. Ada kemudaratan nggak? Mana saya dahulukan? Tetap nekat naik haji atau saya batalkan? Batalkan. Wajib membatalkan. Kenapa? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Karena mencegah kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Makanya ketika menyebut kalimat larangan tidak menggunakan kata semampunya.
Tapi ketika menggunakan kata perintah, menggunakan kata semampunya. Menunjukkan apa? Begitu besar kemudaratan yang dipandang oleh Islam. Makanya kalau najis sama halal ketemu, halal sama haram ketemu nih, satu piring. Ini ada nasi, ya kan? Campur di situ. Nasi udah dibikin nasi remes, udah hancur nih. Ada daging kambing, ada daging kerbau udah hancur, ada sapi, ada nasi, sama ada daging babi. Itu haram dimakan. Kenapa? Karena ada yang halalnya. Apabila bercampur yang mudarat dengan yang maslahat, yang mudarat lebih didahulukan. Anak kambing kawin sama anjing. Kambing kawin sama anjing. Lahir anak mirip betul kambing. Boleh dimakan nggak? Nggak. Kenapa? Karena ada salah satu yang haram, yang najis. Tapi kan kambingnya yang induk, yang kambingnya kan halal, tidak najis. Iya. Tapi karena sudah bercampur dengan najis, darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan kemudaratan lebih baik daripada mencapai, bukan hanya lebih baik, lebih didahulukan. Makanya kalau ketemu mudarat dengan mudarat, ini ada satu tempat ketemu mudarat dengan mudarat. Ini ada pemimpin, milih pemimpin. Dua-duanya jahat. Dua-dua kanibal nih. Kanibal sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu kanibal makan orang, kalau sekarang kanibal makan dompet orang. Dua-duanya nih jahat. Bagaimana cara milihnya? Dalam hukum fikih, kalau ketemu mudarat dengan mudarat, maka berlaku hukum akhaffud dararain. Wajib hukumnya. Pilih yang paling ringan mudaratnya. Kenapa? Karena menghindari yang lebih besar mudaratnya lebih didahulukan. Itu. Jadi hadis ini kedudukannya sangat penting karena dari situ pun kemudian lahir satu kaidah. Tapi ini sudah 3. Dan ini yang terakhir juga bicara tentang kaidah, dan ini yang ingin saya buat sedikit panjang penjelasannya karena ini penting. Ya, selesai dari penjelasan kaidah ini, selesailah pembahasan kita terkait hadis ini. Itu 3 hal yang sudah kita bicarakan. Namun sebelum saya sampai ke poin yang keempat, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 3 hal yang saya sampaikan, saya persilakan. Tidak ada? Baik. Kita berlanjut kepada penjelasan yang keempat terkait dengan hadis ini. Kalimat perintah yang kemudian disebut oleh Rasulullah dilakukan semampunya itu mempunyai hubungan penting dengan satu kaidah. Sebelum saya sampai dengan kaidah penting itu, saya ingin bikin prolog sedikit begini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat kan bunyinya sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqadih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu kalimatnya. Sebagian orang memahami kalimat itu kalau ada perintah, lakukan sekuat tenaga. Nggak boleh mengeluh. Kan ada orang begitu memahaminya. Sebenarnya ayat itu bukan begitu. Ayat itu memang ayat umum. Diperjelas oleh ayat di dalam surah At-Taghabun dan hadis ini. Di dalam surah At-Taghabun itu bunyi ayatnya, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi kalau sudah melalui batas kemampuan itu bukan takut kepada Allah itu. Bukan begitu perintah agama. Takut kepada Allah itu sebatas sesuai dengan kemampuan. Lalu juga disebutkan dalam hadis ini, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Hadis dan ayat pada surah At-Taghabun ini untuk memperjelas ayat di surah Al-Baqarah tadi, surah Al-Imran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang disebut sebenar-benar takwa itu adalah bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan, dan ini sesuai juga dengan ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidaklah membebani suatu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Hal itu juga sesuai dengan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan persulit. Kemudian sesuai lagi dengan hadis Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah yang mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Jadi jangan dipersulit. Jadi haqqa tuqatih itu bukan berarti karena sudah melakukan hal yang sulit, bukan. Bukan begitu maknanya.
Haqqa tuqati artinya takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Baik. Dan juga meninggalkan perintah yang sudah final, tidak boleh ditawar-tawar, kecuali yang dibenarkan oleh syar'i untuk dikerjakan dalam kondisi darurat, sesuai dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat yang tidak boleh menjadi boleh, seperti makan babi di saat tidak ada makanan yang lain sama sekali, nggak ada apapun dimakan kecuali kayu dan pasir misalnya. Ada babi ya, itu boleh, tapi juga ada syaratnya. Nah, karena faktor inilah kemudian lahirlah yang disebut hukum rukhsah dalam usul fikih itu. Keringanan. Hukum itu kan dibagi dua dalam usul fikih. Ada yang disebut hukum taklifi, ada yang disebut dengan hukum wad'i. Taklifi ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wad'i ada 7. Sabab, mani, syarat, sahih, batil, rukhsah, dan azimah. 7 tuh. Nah, salah satunya hukum rukhsah itu. Rukhsah itu sering kita bilang hukum keringanan. Apa yang maksud dengan keringanan? Hukum yang seharusnya dikerjakan dengan level tertentu boleh dikurangi level pengerjaannya. Kenapa? Karena ketidaksanggupan. Nah itu. Lalu dari situlah kemudian dari hadis ini dan beberapa hadis serta ayat yang saya bacakan tadi dan penjelasan prolog ini, lahirlah satu kaidah fikih. Kaidah fikihnya bunyinya begini. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah kesulitan. Tajlibu menuntut, at-taisir kemudahan. Dalam bahasa sederhana, dalam kondisi sulit maka dituntut adanya kemudahan. Itu kaidah fikih itu. Dan itu berlaku untuk semua hal. Nah, untuk memperjelas kaidah ini, maka kita harus jelaskan terlebih dahulu 2 hal. Kenapa? Karena kaidah ini ada sebab akibat. Al-masyaqqah yang berarti kesulitan itu menjadi sebab. At-taisir kemudahan itu menjadi akibat. Kan begitu kan? Berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Nah, supaya kita paham apa itu keringanan, ini keringanan. Bagaimana cara Islam melihat keringanan dalam amalan? Maka kita harus terlebih dahulu melihat kesulitan. Mana kesulitan yang dibolehkan di dalam agama supaya kita tidak salah memahami. Ya. Nah, maka oleh sebab itu hal pertama adalah kita harus fokus dulu ke masyaqqah, kesulitan. Kata seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, nama beliau Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz Abdissalam. Nama ulama mazhab Syafi'i. Terkenal. Di dalam kitab beliau, nama kitabnya Qawaidul Ahkam. Ini nama kitab. Kaidah-kaidah hukum. Ini nama kitab. Kata beliau, supaya kita memahami kaidah ini, karena kan tadi setiap perintah dilakukan sesuai dengan sekarang kita harus ukur kesanggupan itu bagaimana. Ada ukurannya. Nah, maka harus didefinisikan atau harus dilihat dulu apa yang dimaksud dengan masyaqqah. Kata beliau, masyaqqah ini terbagi 3. Masyaqqah ini terbagi 2, maaf. Masyaqqah ini terbagi 2. Yang pertama disebut dengan al-masyaqqatu
la tanfaku al-ibadah. Ini yang pertama nih. Kesulitan yang tidak membuat ibadah itu gugur. Mana contoh? Pergi kerja sulit kan? Apalagi di Jakarta, macet segala macam kan? Sulit nggak? Sulit. Bangun subuh sulit nggak? Sulit. Sulit. Salat tahajud, bangun tengah malam sulit nggak? Tapi tidak menyebabkan ibadah itu menjadi runtuh. Ya, tidak menjadi sulit karena tidak menjadi Jadi dalam kondisi seperti itu, artinya kesulitan seperti itu kesulitan yang normal dihadapi oleh semua orang. Semua orang sama mengalami hal tersebut. Kita pergi kerja ke kantor dari rumah, pergi pagi pulang sore, bulan Ramadan. Apakah menyebabkan Ramadan harus dibuka? Hah? Harus buka puasa nggak? Enggak. Kenapa? Karena ini kesulitan yang normal. Apa ukuran normalnya? Dapat dilakukan oleh semua orang, tanpa terkecuali. Semua orang sama. Nah, kesulitan yang seperti ini disebut juga dengan al-masyaqqatul mu'tadah, kesulitan yang biasa dilakukan. Normal. Kesulitan-kesulitan normal yang dilakukan. Dengan sebab saya, seperti Habibie misalkan, dengan sebab saya buka warung tidak menyebabkan saya tidak membolehkan saya tidak melakukan sholat lima waktu. Nggak ada cerita. Tetap mau buka warung tetap wajib sholat 5 waktu. Tidak menyebabkan sholat 5 waktu harus diringankan. Milih 3 aja lah, nggak usah 5. Biar ringan. Enggak. Karena itu hukumnya normal. Tidak. Yang kedua, al-masyaqqatu, kesulitan yang memisahkan ibadah darinya ghaliban, dalam kondisi yang sering terjadi. Ini sering terjadi. Karena sering terjadi itu artinya bisa dihadapi oleh sebagian orang. Itu bisa saja terjadi. Tapi ingat, kesulitan yang model begini itu kemudian tidak langsung kita mengatakan sudah boleh melakukan keringanan, mengambil hukum keringanan, karena kemudian Al-Izbi Abdul Salam membagi nomor 2 ini menjadi 3 bagian. Kata beliau, bagian yang pertama dari nomor 2, karena begini, yang disebut ghaliban sering, artinya bisa juga tidak kan. Nah, yang pertama adalah masyaqqah azimah, yang sangat besar. Kesulitan yang sangat besar. Mana contoh kesulitan yang sangat besar? Orang sakit disuruh berpuasa. Itu kan sulit sekali itu. Ya kan? Orang tua yang sudah uzur disuruh berpuasa. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Itu kesulitan disebut masyaqqah azimah. Dalam kondisi poin pertama ini, boleh mengambil keringanan. Boleh mengambil keringanan. Ini boleh diambil, ini nggak boleh keringanan ya. Ya, ini boleh ngambil keringanan. Kesulitan seperti itu boleh diambil keringanan. Beda kan? Kan nggak semua orang sakit berat. Ya kan? Nggak semua orang sakit berat yang menyebabkan puasa. Tapi kalau di sini kan normal dilakukan oleh semua orang. Kalau ini ada sebagian orang yang melakukannya. Tapi nggak semua orang terjadi. Yang kedua, masyaqqah khafifah, yang ringan. Masyaqqah khafifah yang ringan itu seperti kita misalkan keselet habis motong sayur kayak maku, kena tangan sama pisau, buka puasa. Kenapa? Ada kesulitan. Itu tidak boleh. Masyaqqah khafifah tidak boleh mendapat keringanan. Clear? Masyaqqah azimah dapat keringanan. Masyaqqah khafifah tidak boleh. Mana lagi contoh? Lagi jalan-jalan keseleo, nggak sholat 5 waktu. Kenapa nggak sholat? Kaki sakit, keseleo, nggak boleh, nggak bisa berdiri ya duduk. Ya sholat wajib.
Tapi jangan sampai nggak sholat dengan alasan. Kenapa? Karena ini masyaqqah khafifah. Masyaqqah khafifah tidak boleh mendapatkan keringanan. Nanti ada orang klaim begini. Kemana? Ke Pondok Cabe. Terus mau qasar sholat nanti di sana. Qasar sholat sampai Pondok Cabe. Berangkat dari mana? Dari Sawangan, Limo. Dari Sawangan ke Pondok Cabe, ke tempat pesawat terbang. Qasar sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kenapa? Kan saya dalam perjalanan. Enggak, itu masyaqqahnya khafifah, ringan. Karena jaraknya bentar. Ringan. Karena ringan, maka tidak boleh mendapatkan keringanan sholat 4 dijadikan nggak boleh. Karena dia hanya boleh dapat 2 rakaat itu bagi yang sudah masyaqqah azimah. Sudah. Yang ketiga, yang terakhir. Masyaqqah kesulitan waqi'atun yang terjadi atau yang terletak baina di antara hatainil masyaqqatain. Kesulitan yang terjadi di antara baina hataini itu al-masyaqqatain, 2 kesulitan. Mana yang terjadi? Yang ada di tengah-tengah nih. Enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, tengah-tengah. Ini hukumnya iya dan tidak. Hukumnya iya dan tidak. Bagaimana cara hukum iya dan tidaknya? Kalau kesulitannya bertambah, maka dia boleh dapat keringanan. Kalau kesulitannya turun, maka dia tidak lagi boleh dapat keringanan. Jadi lihat faktornya. Contoh mana? Saya lagi jalan, tabrak motor, planting di situ. Ya kan? Boleh nggak saya pikiran udah nggak sadar nih? Ya kan? Nggak sadar. Tapi tiba-tiba sadar. Tapi antara iya dan tidak masih. Badan sangat lemah segala macam. Belum bisa melakukan sholat. Tapi begitu sudah kuat, wajib kembali sholatnya. Tapi kalau tiba-tiba dia pingsan sampai harus dibolehkan ke rumah sakit, dia boleh meninggalkan sholat saat itu, nanti diganti pada saat dia sudah sadar dan kuat. Oke? Nah, nggak bisa. Jadi ini yang di tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah itu lihat sifatnya naik apa turun. Kalau naik, nggak boleh. Kalau naik dapat keringanan. Kalau turun, hilang keringanan. Itu terkait dengan kesulitan. Jadi sebab ini kalau kita lihat 3 di antaranya, 3 kan, itu tidak dapat keringanan, 2 di antaranya dapat keringanan. Dalam bahasa sederhana sebenarnya adalah 2 tidak dapat keringanan, 1 yang cuma dapat keringanan. Kapan? Pada saat kesulitan yang sangat besar. Kesulitan yang sangat besar ini dalam bahasanya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili itu mengatakan masyaqqah ghair mu'tadah, kesulitan yang tidak biasa terjadi, yang tidak normal. Arti tidak normal, tidak semua orang terjadi seperti itu. Nggak ada semua orang kan tiba-tiba pingsan, nggak semua orang kemudian melakukan perjalanan jauh, nggak semua orang kemudian sakit keras, nggak semua orang kemudian macam-macam lah, ya kan? Nah, itu yang kemudian yang disebut kesulitan yang boleh mendapatkan keringanan. Nah, sekarang kita sudah paham kesulitan untuk mendapatkan keringanan. Pertanyaannya, keringanan seperti apa yang didapatkan? Kan dapat akibat, sebab udah jelas. Ya kan? Pertanyaannya, akibat seperti apa yang dia dapatkan? Nah, ada hal yang menarik disebutkan oleh Abdul Wahab Al-Khallaf. Abdul Wahab Khallaf. Nama kitabnya Usul Fiqh. Dalam kitab Usul Fiqh. Apa kata Abdul Wahab Khallaf? Akibat itu terjadi pada disebabkan karena 7 hal. Keringanan itu terjadi pada 7 hal. Ada 7 hal. Apa yang pertama kata beliau? As-safar, di dalam perjalanan. Musafir. Mana contohnya? Boleh nggak puasa?
boleh jamak, ya kan? Boleh qashar. Salat Jumat gak usah dilakukan, tinggalkan saja. Asalkan mengerjakan sholat duhur. Nah, itu yang pertama, safar, perjalanan. Mudah kan memahaminya? Yang kedua, al-marad, sakit. Sakit itu juga nggak boleh nggak puasa, ya kan? Tapi ingat, tidak semua hukum ya, tidak semua hukum terjadi. Mana hukum yang terjadi nanti ada syaratnya. Bagaimana untuk mendapatkan keringanan itu ada syaratnya. Nah, saya jelaskan. Apa namanya? Sakit. Jelas ini ya. Yang ketiga, al-ikrah, paksaan. Paksaan. Kok paksaan? Kita ditangkap sama Belanda. Masa kita perang dulu. Masa era penjajahan. Kemudian diancam sama sipirnya Belanda. Awas kamu kalau nggak mau mengatakan apa namanya Yesus Tuhan misalkan. Karena mereka Katolik kan. Awas kamu mengatakan Yesus Tuhan. Kalau nggak kubunuh. Bedil udah masuk ke mulut nih. Lalu kita katakan Yesus adalah Tuhanku. Kalau ketika kita mengatakan seperti itu dalam kondisi dipaksakan, tapi hati kita mengingkari, maka kita tidak kafir. Kenapa boleh mengatakan itu? Karena dalam kondisi pemaksa. Tapi kalau dalam kondisi normal, nggak boleh. Nih kalau sekarang nih, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada kondisi kesulitannya, nggak boleh ada taisirnya. Ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita tidak dalam kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa sama seperti orang-orang Palestina di penjaranya Israel. Dulu orang-orang Irak di penjaranya siapa tuh? Amerika. Ya kan? Itu sampai ditelanjangi, zakarnya dipermainkan. Bahkan juga disuruh layani sipir perempuan. Itu yang sampai dulu siapa itu yang sampai ditangkap itu? Wikileaks ya? Wikileaks itu kan sampai mengeluarkan foto-fotonya segala. Nah, orang yang diancam kalau tidak melakukan itu bisa saja dipotong. Itunya bisa disiksa, bisa dibunuh apapun supaya dia menghindari rasa itu terpaksa dia melakukan. Orang seperti itu tidak melahirkan dosa. Tidak melahirkan dosa. Kecuali nanti perbedaan pendapatnya pada zina saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada paksaan pada zina. Tetap tidak boleh lakukan. Tapi mazhab yang lain membolehkan. Syafi'i tetap mengatakan tidak boleh. Itu saja nanti tetap perbedaannya. Paham? Coba bayangkan, mengatakan kata kufur aja boleh. Dan itu terjadi kan pada sahabat Nabi kan, Ammar bin Yasir kan. Ammar bin Yasir kan nyebut Lat Uzza kan. Pada saat disiksa oleh Abu Jahal CS. Lalu kemudian menangis datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan bagaimana hatimu, turunlah ayat itu. Surat Taubah kalau saya nggak salah itu. Ada di kalangan sahabat Nabi yang mengatakan bahasa kekufuran, tapi hatinya tetap menjadi tenang dengan Allah. Nah, orang itu tidak dihukum kafir karena dihukum terpaksa, dipaksa. Yang keempat, an-nisyan, lupa. Ya. Sudah selesai puasa, begitu udah jam 3 sore, tiba-tiba lupa bulannya bulan puasa, makanlah minum sepuasnya. Begitu udah nambah 3 piring, ingat, udah tambah udah selesai 3 piring, ingat, oh iya kan bulan Ramadan pertama ini. Gimana? Lanjut apa enggak? Lanjut. Kenapa? Anisyan, lupa. Lanjut. Tapi 3 piringnya udah lewat. Jangankan 3 piring, 5 piring pun tetap lanjut. Kalau alasannya saat kalau ngerasa lupa, kalau ngerasa lupa itu lihat lagi. Harus benar-benar lupa, karena ngerasa belum tentu benar-benar lupa. Karena ada juga yang main-main. Nah, itu enggak masuk. 5. Al-jahlu. Al-jahlu. Kebodohan, tidak tahu. Mana contoh tidak tahu? Orang baru masuk Islam, mu'allaf. Kan tidak tahu baca doa salat. Wajib enggak salatnya? Wajib, tapi diringankan pelaksanaannya, dia tidak perlu baca doa seluruhnya. Contoh, dia belum bisa hafal Al-Fatihah contohnya. Kan dia jahlu nih, belum bisa belajar Al-Fatihah. Tapi sudah sholat, dia mu'alafnya jam 11, jam 12 sholat duhur. Wajib kan? Al-Fatihah belum bisa, diganti dengan kalimat yang lain. Apa dia bisa? La ilaha illallah? Apa?
dia ganti dengan la ilaha illallah tuh. Nggak bisa juga, saya taunya Allah, Allah. Udah Allah, Allah aja tuh. Allah, Allah, Allah gitu. Kata Imam Nawawi, berdirinya selama bacaan Al-Fatihah. Itu ringanan. Jadi ternyata Al-Fatihah bisa gugur kewajibannya sebagai rukun pada orang yang baru masuk Islam belum bisa baca Al-Fatihah. Kenapa? Al-jahlu, tidak tahu karena dia baru belajar. Ustaz, ini ada orang sudah 20 tahun jadi muslim tapi belum bisa baca Al-Fatihah, ketokin kepalanya yang kasih hukum ini. Ya kan? Nggak berlaku lagi hukum ini karena dia sudah 20 tahun Islam. Masih nggak bisa baca Al-Fatihah. Ya kan? Tapi ini kalau yang baru masuk Islam, itu masih berlaku hukum ini. Paham? Jadi ini semuanya ada unsur yang dipakai, ada unsur yang tidak boleh dipakai. Nah, nanti ada syaratnya bagaimana ini dipakai. Kita bicara dulu sifat-sifatnya. 6 namanya umumul balwa. Umumul balwa. Balwa itu malapetaka yang sifatnya umum, kesulitan yang sifatnya umum. Mana kesulitan yang sifatnya umum? Kita berpuasa naik motor. Ada debu masuk ke dalam mulut. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut apabila mencapai kerongkongan kan batal puasa. Siapa yang kemudian tahu tuh ada debu yang masuk ke kerongkongannya atau tidak? Oh, debu kecil nggak bisa kelihatan. Debu jalanan itu tuh. Maka dalam posisi seperti itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Umumul balwa itu sulit sekali dihindari. Gak mungkin, hampir tidak mungkin dihindari. Dan itu berlaku semua orang, makanya disebut umum. Gak bisa dihindari. Maka dalam posisi seperti itu, dia tidak boleh berbuka puasa. Gak boleh. Mas, pulang ke rumah ditanya sama istri, Mas, kenapa gak puasa? Ah, di jalan kayaknya udah masuk debu tuh deh. Kan kalau masuk debu kan batal puasa. Makanya saya gak puasa-puasa. 30 hari dia kerja, gak puasa 1 hari pun akhirnya. Enggak, ini masuk kaidah umumul balwa. Sesuatu yang tidak sama sekali bisa dihindari. Contoh, seperti orang sholat tidak berpakaian, telanjang, disebabkan karena dikurung di penjara dan nggak dikasih pakaian. Boleh nggak sholat dalam kondisi telanjang seperti itu? Boleh, umumul balwa. Dia nggak bisa hindari lagi tuh. Ketika dalam kondisi tidak bisa dihindari karena tidak dikasih pakaian, maka dia harus sholat dalam kondisi telanjang. Beda dalam hutan. Kalau dalam hutan nggak bisa berlaku itu. Kenapa? Masih bisa cari daun. Tutup dengan daun. Tapi kalau dalam penjara seperti itu kan ada tuh yang kejadian begitu. Nah, itu umumul balwa. Yang terakhir namanya an-naqsu. Kekurangan. Kekurangan. Apa kekurangan? Seperti orang gila. Kurang akal. Maka dia boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh nggak naik haji, boleh nggak apapun. Mau telanjang pun boleh dia. Dalam hukum Islam, orang gila, anak kecil yang belum penuh otaknya itu dianggap kurang. Orang kurang dapat hukum keringanan. Arti dapat hukum keringanan tidak dibebankan hukum syariat yang normal kepada mereka. Anak kecil tiba-tiba habis mandi lari keluar rumah dalam kondisi telanjang. Ini tiba-tiba ada anak kecil naik ke atas kita. Kita lagi majelis taklim gini, telanjang dia, lari-lari, dosa nggak dia? Di majelis taklim dia begitu, tetap nggak dosa. Kita yang mukul dia malah dosa. Tugas orang tuanya adalah mengajarkan dia supaya tidak seperti itu. Karena nggak diajarkan, nanti dosanya pindah ke orang tua karena nggak pernah ngajarin. Takutnya nanti ketularan sampai gede. Begitu tuh hukumnya. Anak kecil lari-lari di masjid apalagi sholat itu rame itu. Dosa nggak dia? Nggak. Tetapi orang tuanya nggak ngajarkan dia itu dosa. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan tertular nanti ketika sudah besar. Jadi tanggung jawabnya di orang tua karena nggak mendidik. Karena kependidikan itu kewajiban orang tua. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang akibatnya kalau kita lihat jelas sekali di sini bagaimana jenis sifat kesulitan, ruang-ruang yang dibolehkan adanya keringanan. Ini ada 7 kan? Ada perjalanan, ada pada saat sakit, ada saat paksaan, ada saat lupa, ada saat tidak tahu, ya. Tapi ini tidak berlaku bagi orang sudah lama ya, nggak belajar ya. Nanti umumul balwa seperti kasus sudah jelaskan, naqs itu kekurangan akal, ya, yang kemudian dia tidak bisa mengerjakan hukum syariat. Ini babnya. Pertanyaannya adalah apa bentuk yang diberikan oleh syariat untuk keringanan? Bentuknya seperti apa saja? Kata Al-Aiz bin Abdul Salam, nih, dalam Qawaidul Ahkam ada 6 keringanan yang diberikan oleh Islam kepada pemeluknya.
Anwa'ut taisir. Ada 6. Satu, namanya takhfif al-isqat. Itu yang pertama. Takhfif, keringanan, al-isqat dengan menggugurkan hukum. Jadi ketika hukum itu tidak bisa dilaksanakan, digugurkan langsung, nggak perlu lakukan. Mana contoh? Orang sakit pada bulan suci Ramadan. Atau orang yang memang sudah uzur, orang sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, nggak perlu lagi melakukan puasa Ramadan. Jatuh langsung. Tapi kalau dia bisa mengqadhanya, dia tidak perlu mengqadha pada hari itu. Dia cukup mengqadha setelah habis atau selesainya bulan Ramadan. Ini kita lagi puasa nih, kita yang sehat-sehat ini lagi puasa, kemudian jatuh sakit, demam, panas. Itu boleh langsung buka puasa itu. Takhfiful isqat. Menjatuhkan, gugur langsung puasa hari itu. Hanya nanti diganti setelah bulan Ramadan. Tapi hari itu nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti apa-apa. Udah biasa aja. Kita nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kenapa? Karena hukumnya sudah gugur. Yang kedua, ini punya hubungan dengan yang pertama. Takhfifu, keringanan dalam bentuk al-ibdal. Al-ibdali, penggantian. Diberi keringanan, nggak perlu melakukan, tapi disuruh ganti. Kalau tadi yang jatuh, orang nggak usah berpuasa, asal dia ganti setelah Ramadan. Hari itu kan nggak apa-apain dia. Kalau ibdal, hari itu nggak usah berpuasa, cukup bayar fidyah. Bayar fidyah untuk hari itu. Gantinya nggak usah, karena sudah ada ibdal gantinya. Nggak perlu lagi puasa, sudah ada ganti. Mana lagi? Orang nggak sanggup berwudu, ngapain? Tayamum. Tayamum itu keringanan yang Allah berikan untuk sebagai ganti punya wudu. Nah itu bentuknya seperti itu. Yang ketiga, takhfifun tangkis. Takhfif tangkis. Keringanan dalam bentuk pengurangan. Ini pengguguran. Digugurkan. Ini diganti keringanannya. Ini keringanannya dikurangi. Tetap dikerjakan tapi dikurangi. Mana contohnya? Hah? Qasar. Bukan jamak, qasar. Qasar salat itu keringanan yang dikurangi. Harusnya kan 4 rakaat tuh salat zuhur. Boleh dikerjakan 2 rakaat. Salat isya juga begitu, salat asar juga begitu. Tidak berlaku pada salat subuh dan maghrib. Itu nggak berlaku. Baik. Keempat. Takhfif, keringanan dalam bentuk at-taqdim, mendahulukan dari waktu pelaksanaan. Takhfifut taqdim. Takhfifut taqdim, keringanan, misalkan sholat asar, itu kan setelah, katakanlah kalau pakai waktu jam 3 ke atas, jam 3.15. Ini boleh dilakukan jam 2 siang. Boleh dilakukan jam 1, dipercepat. Ini pada hukum sholat jamak takdim. Kebalikannya nomor 5, keringanan dalam bentuk at-ta'khir. Seperti sholat jamak takhir. Artinya takhir dikerjakan setelah habis waktu. Salat maghrib di saat ditakhir, jamak takhir ke salat isya kan dia sudah keluar waktu tuh. Tapi dibolehkan melakukan salat tersebut di luar waktu yang pelaksanaannya setelah waktunya habis. Kalau takdim yang dilakukan sebelum waktunya tiba. Nah, yang terakhir yang keenam di sini itu disebut dengan takhfif
keringanan at-tarkhis. Keringanan dalam bentuk pembolehan. Yang tadinya nggak boleh, jadi boleh sekarang. Mana contohnya? Makan babi tadi. Atau berobat dengan obat yang haram. Nggak ada obat lain nih. Belum ditemukan obat yang lain. Yang ada cuma, katakanlah apa? Daging babi misalkan. Atau misalkan alkohol, apalagi? Daging biawa. Biawa Indonesia ya, kalau biawa Arab nggak ini. Iya kan? Nggak ada yang lain. Nah itu boleh dikonsumsi. Tapi untuk batasan berobat. Kalau sudah tidak berobat, sudah nggak boleh. Nah, jadi itu ada 3, ada 6. Ada isqat, dia gugur langsung pelaksanaannya pada waktu itu. Ibdal, gugur pada saat itu tapi diganti dengan syariat yang lain. Ada tangkis, pengurangan, yang tadinya jumlahnya sekian dikurangi pelaksanaannya. Ada takdim, dimajukan sebelum waktunya tiba. Yang terakhir, keringanan yang dikerjakan ibadah tersebut setelah waktunya selesai. Masih boleh. Dan yang terakhir, tarkhis, keringanan dalam bentuk pembolehan pada hal-hal yang tadinya tidak boleh. Yang tadinya haram sekarang menjadi tidak haram, sudah menjadi halal. Nah, itu polanya. Nah, pola bagaimana melihat masyaqqah itu bisa menghasilkan kemudahan. Bagaimana kesulitan bisa kemudian diberikan ruang keringanan di dalam syariat berdasarkan faida amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, maka hendaklah kalian lakukan sesuai dengan kesanggupan. Ini polanya nih, semuanya nih, satu papan tulis nih. Ini polanya. Ada pertanyaan nggak? Masih ada 2 hal lagi yang ingin saya sampaikan secara sepintas. Nah ini yang harus dipahami. Ada? Terlalu banyak? Terlalu banyak ya? Emang ilmu begitulah, harus banyak. Nah. Mulai pusing. Satu catatan yang ingin kita catat dari hadis yang kita bacakan, bahwa di dalam Islam itu ketika kita tidak sanggup melakukan beban normal, itu ada keringanan. Ada taisir, ada keringanan. Itu yang harus catat. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana saya tahu ini begini, ini begitu, ini begini? Tentu ada syaratnya. Kata Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili begini, kata beliau, ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya ini bisa dilaksanakan. 1, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itu hukum pertama. Syarat pertama. Kalau nggak bisa dapat. Artinya saya sudah masyaqqah hadimah nih. Udah tua banget, udah sepuh, saya nggak sanggup lagi puasa. Nggak boleh langsung melakukan kalau tidak punya dalil. Karena sudah ada punya dalil, maka sudah boleh dikerja. Artinya tidak boleh direkayasa pakai otak sendiri. Aduh, saya nih sakit begini, kayaknya udah nggak sanggup sholat, nggak usah, nggak apa-apa saya nggak sholat. Akan seperti cerita kemarin tuh, ada satu orang bertanya, bagaimana hukum sholat di dalam pesawat. Ada yang satu lagi menjawab, yang dia juga tidak tahu. Lalu kemudian jawab, ya kan sholat di bumi, kita kan lagi di udara, berarti nggak wajib sholatnya. Nah itu pakai otak, itu nggak pakai dalil. Nah, karena pakai otak nggak pakai dalil, maka hukum itu tidak berlaku. Tidak ada keringanan, tidak boleh melakukan, boleh tidak melakukan sholat di udara, nggak ada hukum itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Jadi syarat yang pertama tidak boleh bertentangan dengan dalil. Nah, hukum-hukum ini, safar apa aja, dalam perjalanan apa aja keringanannya, itu sudah ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalil tentang boleh berbuka puasa, dalil tentang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, menggantikannya dengan sholat duhur, boleh menjamak sholat, boleh mengqasar sholat. Tapi nggak boleh kemudian kalau nggak bayar zakat boleh, nggak boleh. Iya kan? Berbuat baik kepada sesama tetap berlaku, nggak dapat keringanan. Itu hukumnya sudah final. Maka kemudian masuk syarat kedua. Apa syarat kedua? Tidak boleh berlaku pada hukum yang sudah final. Tadi tidak boleh melanggar syariat. Kedua, tidak berlaku pada hukum yang sudah final. Arti final, tidak ada ketentuan, ada keringanan di situ. Berbuat baik kepada sesama manusia, mau Anda lagi sakit, mau Anda lagi dalam perjalanan atau lagi lupa, tetap hukumnya wajib. Nggak ada keringanan. Aduh, saya tadi saya tempeleng orang, kenapa lupa saya? Nggak ada nempeleng orang lupa. Nah, itu nggak ada itu. Nah, clear. 2. Yang ketiga, harus kesulitannya yang besar, yang tidak biasa atau tidak normal. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebiasaan tersebut itu
bisa membuat ibadah yang kemudian menjadi dapat keringanan. Itu saja. Karena nanti ada masyaqqah azimah yang nggak punya keringanan. Mana contohnya? Perang itu tidak menyebabkan kita wajib boleh meninggalkan sholat. Perang sangat dahsyat, itu nggak boleh meninggalkan sholat. Makanya ada kewajiban sholat khauf kan, sholat dalam peperangan kan. Kenapa ada sholat khauf? Karena sholat tetap tidak boleh diting. Bahkan lagi sedang ngayun pedang pun boleh sholat. Kalau dalam peperangan. Pernah kita pelajari itu di fikih kan dulu. Nah, artinya yang ketiga, dia harus kesulitan yang besar. Yang keempat, kesulitan besar itu adalah kesulitan yang boleh mendapatkan keringanan. Karena ada kesulitan yang tidak boleh mendapatkan keringanan nanti. Bagaimana cara mengukurnya? Kembali kepada poin pertama. Ditetapkan berdasarkan dalil. Bukan pakai otak kita sendiri. Paham? Itu syarat. Baik, pertanyaannya. Apa hukum sebenarnya pelaksanaan keringanan itu? Contoh begini. Saya puasa, habis itu saya pulang kayak amaku tuh, pulang ke Palembang. Boleh nggak buka puasa di jalan? Mana lebih baik, puasa apa nggak puasa? Hah? Itu harus tahu hukumnya makanya. Makanya harus tahu hukum. Ini udah selesai. Sebelum kita, ini bab terakhir tentang hukum, sebelum kita bicara hukum, saya buka tanya jawab dulu masalah ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang ini? Cukup? Boleh dihapus sebentar? Hapus saja semuanya. Ingat. Tadi ada 4 syarat ya. 1, tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat. Yang kedua, tidak berlaku pada hukum yang telah final. Arti yang telah final itu tidak ada ketentuan bahwa di dalam perbuatan itu ada keringanan. Ya kan? Yang ketiga, pada kesulitan yang besar. Yang keempat, kesulitan besar itu yang ada ketentuan keringanan. Kalau nggak ada keringanan tetap tidak boleh. Jadi itu syaratnya. Kalau ada syarat 4 itu maka berlaku hukum ini. Hadis itu berbicara tentang ini. Fa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Yang terakhir hukum. Hukum disebutkan oleh Syekh, ini ulama Azhar ya. Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair namanya nih, Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Nama kitab beliau Usul Fikih ya. Kata beliau, hukum mengambilkan keringanan itu ada 4. Hukum keringanan itu ada 4. Ada kalanya wajib, kata beliau, ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya khilaful aula. Itu 4 itu. Itu hukum keringanan, mengambil keringanan dalam Islam. Kita bahas satu-satu. Ingat, tidak semua keringanan hukumnya wajib. Tidak semua keringanan itu hukumnya sunnah. Ada nanti keringanan itu yang wajib diambil. Kalau nggak diambil dosa. Kalau nggak diambil keringanan itu hukumnya dosa. Ada nanti sunnah, kalau nggak diambil nggak apa-apa, tapi kalau diambil dapat pahala. Pahala tambahan, selain pahala pelaksanaan juga ada pahala pengambilan. Ada 2 nanti pahalanya tuh. Mana yang wajib? Seperti makan babi dalam kondisi darurat, kita bisa meninggal dunia. Ini udah lemas betul nih, kayaknya mau meninggal nih. Karena nggak ada makanan. Adanya babi itu wajib dimakan. Hukumnya wajib. Mau babi, mau apa lagi? Minum begitu juga, udah haus tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah haus. Adanya minuman keras, wajib minum. Tapi ingat, ada syarat dan ketentuan berlaku. Seperti kata Telkomsel. Apa itu syarat dan ketentuan yang berlaku? 1, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, tidak boleh menyukai. Karena makan babi enak betul, yang nambah itu haram.
Nah itu, ini cukupnya satu piring kecil, makannya satu piring besar. Nanti yang besar itu mahal haram, yang kecilnya masih sah. Jadi makan secukupnya. Begitu juga minum tadi, minum secukupnya untuk mempertahankan hidup, bukan untuk minum supaya tenang, supaya enak. Dan dalam batasan yang cukup tadi dengan alasan tidak disukai, hukumnya wajib. Ingat, ada syarat selama tidak ada makanan dan minuman yang lain. Kalau ada makanan dan minuman yang lain, haram. Paham ya? Yang kedua sunnah. Mana contohnya? Sholat qasar pada saat perjalanan. Itu hukumnya sunnah. Saya udah nyampe Surabaya, Ustaz, masih dalam perjalanan. Apakah saya mengqasar sholat? Iya. Kalau masih terhitung musafir. Tapi saya sholat duhurnya nggak mesti qasar 2 rakaat. Enaknya 4 rakaat. Silakan. Tapi kalau lakukan 2 rakaat, pahalanya lebih banyak. Makanya hukumnya ternyata melakukan sholat duhur yang 2 rakaat dalam perjalanan, itu bisa pahalanya lebih banyak dengan melakukannya 4 rakaat. Kenapa? Karena ada hukum rukhsah. Hukum rukhsah itu pada saat mengqasar sholat, hukumnya jamak juga sama. Menjamak sholat itu sama dengan qasar. Lebih baik daripada sholat sendiri. Menjamak itu hukumnya sunnah. Tapi saya nggak mau, Ustaz, pengennya karena biasanya masing-masing, ya silakan, nggak masalah. Oh, nggak dosa kok. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Cuma kalau diambil, ada tambahan pahala sunnah pada qasar dan jamak. Clear? Yang ketiga, mubah. Mubah itu terkait dengan akad jual beli. Salah satu contohnya adalah akad jual beli yang disebut dengan aqdus salam. Aqdus salam. Apa itu akad? Maaf, ini nggak panjang. Akad salam. Pernah dengar akad salam? Itu ada di perbankan lah. Akad salam itu kalau di Indonesia itu beli inden. Saya serahkan duit semuanya ke dealer, entah dealer motor, dealer mobil. Nanti mobil atau motornya baru datang 2 minggu atau sebulan kemudian. Tidak ada satupun amalan itu di zaman Nabi. Tidak ada satupun hadis yang menceritakan tentang hal itu. Tapi sepakat para ulama, semua 4 mazhab ini dibolehkan. Walaupun tidak terjadi dan tidak ada dalilnya. Kenapa? Dibolehkan karena prinsip-prinsipnya tidak melanggar ketentuan jual beli. Karena jual beli itu ada 3. 1, jual beli yang ada barang dan bisa disebutkan sifat-sifatnya. Ini jual beli biasa, kita pergi ke warung, beli kue, barangnya ada, sifatnya bisa kita lihat, ambil, sah. Ini jual beli yang sah. Yang kedua, nggak ada barang tapi bisa dijelaskan sifat-sifatnya. Itu juga sah. Salah satunya adalah akad salam. Akad inden tadi itu, beli barang yang belum ada tapi duitnya dikasih di depan. Boleh. Entah mau panjar atau beli atau seluruhnya. Yang ketiga, ini juga halal nih. Yang ketiga yang haram. Jual beli nggak ada barang dan nggak ada sifat. Atau ada barang, nggak ada sifat, tapi barangnya nggak bisa diserahkan. Seperti saya bilangin, saya mau jual burung. Boleh, Ustaz, berapa harga? 500.000. Mana burungnya? Tuh lagi terbang. Nah, itu juga nggak boleh. Itu hukumnya haram. Akad salam itu dia ada sifat-sifatnya, barangnya bisa diserahkan. Nah, inden itu kan bisa diserahkan. Kalau tidak bisa diserahkan, aturannya itu wajib membalikan uang 100% kan, tanpa ada potongan. Nah, itu dibolehkan. Hukumnya apa? Mubah. Mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Sah-sah saja. Udah ya. Yang terakhir, khilaful aula. Arti khilaful aula, dua-duanya sunnah. Dikerjakan begini sunnah, dikerjakan begini sunnah. Tapi kalau tidak dikerjakan lebih baik. Mana contohnya? Berbuka puasa dalam perjalanan di bulan Ramadan. Kita udah nyampe ke Garut misalkan, ke tempat Habibie, ya kan? Puasa masih setengah hari lagi nih. Kayaknya udah lemas nih. Nah, tapi saya masih sanggup untuk puasa sampai buka nanti. Mau saya buka boleh, nggak saya buka juga boleh. Mana yang lebih baik? Kata ulama mazhab Syafi'i, ini hukumnya khilaful aula. Tidak berbuka meneruskan puasa itu lebih baik. Kalau berbuka itu juga tidak mengapa, hanya menyelisihi yang lebih utama. Khilaful aula menyelisihi yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Terus berpuasa. Nah, tapi pendapat ini berbeda dengan mazhab
Mazhab Hanafi mengatakan berbuka itu lebih baik daripada tidak berbuka. Jadi kalau kita berpuasa terus itu merupakan khilaful aula, berlawanan dengan hukum yang lebih utama. Apa ya hukum yang lebih utama? Berbuka. Jadi dua konsep pada satu masalah itu berbeda pendapat ulama. Syafi'i mengatakan khilaful aulanya pada saat itu adalah terus berpuasa. Meskipun dalam perjalanan selama tidak ada masalah. Nggak ada sakit, perjalanan lancar, kesanggupan juga ada, maka kata mazhab Syafi'i berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Kalau berbuka tidak berdosa, tetap boleh, hanya saja hukumnya khilaful aula, dia itu menyelisihi yang utama yaitu berpuasa. Mazhab Hanafi kebalikannya, berbuka itu lebih utama daripada tidak berbuka. Jadi kalau terus berpuasa juga boleh, sah. Tetapi hukum itu kata mazhab Hanafi bertentangan dengan yang utama. Mana yang utamanya? Berbuka. Jadi dua mazhab pada satu masalah itu melihatnya berbeda. Pada khilaful aula. Kata para ulama, orang yang pertama memperkenalkan kata khilaful aula ini di dalam mazhab Syafi'i adalah namanya Imamul Haramain. Yang perkenalkan pertamanya ya, Imamul Haramaini Al-Juwaini. Siapa ini? Gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, siapa Imamul Haramain Al-Juwaini? Gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu belajar fikihnya di sini. Ini ulama fikih besar dalam mazhab Syafi'i. Ini gurunya Imam Al-Ghazali. Baik. Itulah 4 hukum terkait dengan mengambil rukhsah, keringanan atau taisir tadi. Pertanyaannya, kita untuk menentukan ini wajib, sunnah, mubah atau khilaful aula harus lihat dulu bentuk keringanan tersebut, kemudian lihat dulu dalil-dalil, baru kita bisa tetapkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang khilaful aula. Intinya keringanan yang tadi kita ceritakan semuanya tidak lepas dari 4 hukum ini. Hukum khilaful aula itu bukan hukum taklifi. Karena hukum taklifi itu mubah, sunnah, wajib. Hukum taklifinya terkandung pada khilaful aula. Artinya puasa Ramadan tadi hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan boleh selama diganti. Tetapi dalam mazhab Syafi'i berpuasa terus menerus itu hukumnya sunnah dibanding dibuka. Jadi ada 2 hukum nanti di situ. Nah, makanya disebut khilaful aula. Kenapa disebut khilaful aula? Karena di dalamnya ada 2 hukum. Hukum berpuasa yang wajib, hukum melaksanakannya dalam perjalanan itu sunnah dibanding meninggalkan. Kebalikan dari mazhab Hanafi. Nah itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Silakan. Di kampung saya kan. Nah, main kampung-kampung nih bahaya betul. Ya. Kerja di ladang Ustaz ya. Tapi kadang-kadang orang sebelum kerja itu udah minta duit duluan. Oke. Kerjanya besok. Ya. Hukumnya gimana? Bolehkah kemudian minta upah terlebih dahulu, kerjanya baru dilaksanakan besok? Tentu ada syarat dan ketentuan kan. Pertama, itu bisa berlaku kepada orang yang amanah. Misalkan begini, anaknya sakit, sedangkan pekerjaan besok, baru besok dia terima upahnya. Nah dia minta upah itu di depan. Tapi upah itu di dalam transaksi itu bukan dihitung sebagai upah, tapi sebagai hutang. Kapan dibayarkan? Ketika nanti sudah upah, potong hutang. Itu akadnya begitu, bukan langsung dihitung upah. Karena upah itu adalah pemberian yang diberikan setelah dia melakukan pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan, kan bisa juga sedang melakukan pekerjaan dapat upah kan. Nah, kalau diambil sebelumnya itu akadnya bukan lagi akad upah kerja, tapi sudah akad hutang piutang. Jadi yang berlaku bukan lagi, karena kalau upah namanya dalam sistem hukum disebut dengan wikalah. Wikalah itulah mewakilkan pekerjaan yang kemudian dibayar dengan gaji. Seperti seorang direktur menggaji karyawannya, itu akadnya akad wikalah itu. Kontrak kerja itu akadnya wikalah. Tapi kalau hutang piutang akadnya qarad. Akadnya qarad. Jadi beda akad. Beda bentuk. Walaupun dia sebut bahwa pada saat dia mengambil uang tersebut sebagai upah, tapi ketika dalam akad itu tidak boleh dihitung upah.
Karena pekerjaannya belum dilakukan, dihitungnya sebagai kapan nanti pelunasannya ketika dapat upah begitu. Bukan langsung dihukum, ini upah kamu padahal pekerjaan belum dikerjakan, bukan. Ini hutang nanti kamu bayar atau dipotong pada saat sudah mendapatkan upah. Tapi ingat, hukum hutang berlaku pada hukum umumnya. Ya diberikan hutang kepada orang yang amanah mengembalikan. Kalau sudah tidak amanah mengembalikan ya cukup sekali saja dikasih hutang, nggak usah kasih hutang lagi setelah itu. Cukup yang pertama dan itu yang terakhir. Ketentuannya apa? Ikhlaskan hutang itu, jangan lagi diminta. Karena kalau nggak diikhlaskan akan membuat dia nyangkut. Yang kedua, kita juga nggak dapat pahala. Tapi jangan kasih lagi. Kenapa jangan kasih lagi? Karena itu akan membuat dia untuk berbohong untuk kedua kalinya. Cukup satu kali saja. Jangan kasih lagi. Minta betul-betul alasan. Walaupun dia bikin alasan, jangan kasih lagi. Jadi begitu caranya. Jadi lihat konsepnya seperti apa ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan akad tapi hutang. Ada lagi? Cukup? Kita akhiri sampai di sini. Jadi hadis ini sebagai penutup saya ingin tekankan bahwa hadis yang sangat penting di dalam Islam. Dari hadis ini lahirlah beberapa kaidah dalam fikih yang kemudian diamalkan oleh para ulama. Ketika Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam Arba'in Nawawi, itu menunjukkan bahwa hadis ini merupakan salah satu hal yang sangat pokok di dalam Islam. Karena ketentuan masalah rukhsah, keringanan di dalam pengamalan syariat itu adalah sesuatu yang sudah sangat luas sekali dibahas baik dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian dijabarkan juga secara runut berdasarkan ilmu fikih ataupun juga ilmu usul fikih. Nah, atas dasar itu kemudian kenapa hadis ini memegang peranan penting. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang keringanan segala macam, ini hadis salah satu yang disodorkan oleh para ulama sebagai bentuk hikmah sesuai dengan, kalau selama ini kan kita cuma bicara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ayatnya. Nah, hadisnya yang ini. Hadis ini hadis yang sangat agung. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga dengan pengetahuan kita terhadap hadis ini kita kemudian memberikan satu masukan buat kita bahwa agama ini bukanlah agama yang berat. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Maka kalau ini agama yang mudah jangan kita persulit. Tapi bukan berarti tidak mempersulit bahwa agama ini kemudian harus dimudahkan. Jadi ukurannya harus sesuai dengan ukuran dalil, ukuran syariat. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.